Halo Sobat Diskus dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Emerald Diskus. Di video kali ini gua akan memberikan penjelasan mengenai ikan diskus yang sedang gendong. Jadi gua di sini memiliki ikan diskus, ini sepasang ya. Itu jenisnya golden tapi genetiknya HB. Ini dia lagi gendong. Kalian bisa lihat nggak di tubuhnya ini ada kayak terbang-terbang di siripnya ya. Di sini juga ada ya. Nih. Atau di sini nih, di sini nih ada sebagian yang belum nempel. Ini ada nih di atas ini ya. Dan yang ingin gua bahas di sini yang pertama adalah masalah ikan diskus ini kenapa berantem ketika gendong seperti ini nih. Nih. Jadi ikan diskus ini berantem seperti ini itu ada kemungkinan yang terjadi ya. Yang pertama, mereka tidak mau berbagi gendongan. Jadi maunya gendong sendiri. Jadi indukannya ini yang kelihatan ini sepertinya yang jantan ini ya, yang agak nggak mau ya. Indukan betinanya kayak disuruh menjauh seperti itu. Yang kedua juga faktor indukan betina ini sepertinya memakan burayak, sehingga jantan ini kayak menjaga anaknya supaya jangan sampai dimakan lagi nih sama betina gitu. Jadi dia kayak melarang untuk mendekat anaknya yang menempel di tubuhnya ini maupun yang sedang ini nih masih terbang-terbang ini ya. Nih ada kan ya terbang-terbang ya. Nah kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini kalian observasi aja dulu. Siapa tahu ini hanya sehari 2 hari aja ya kejadian seperti ini ya. Dan akhirnya mereka mau gendong bersama gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata masih kejadian juga seperti ini dan kalian melihat burayak kalian ternyata semakin sedikit, itu kemungkinan benar mereka berantem karena berebut gendong anak dan ada salah satu yang memakan anaknya. Terus harus dipisahkan mereka ini. Jangan sampai mereka bersama dulu untuk sementara. Sampai anaknya udah agak besaran dikit baru kalian samakan lagi atau satukan lagi agar mereka bisa bertelur kembali ya. Bahkan bisa menetaskan kembali ya untuk telurnya yang telah mereka buahi ya atau mereka keluarkan ya dari itunya ya, dari sel telur mereka ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau saat seperti ini, saat gendong seperti ini ya, itu yang kita harus kerjakan apa ya? Yang pertama itu adalah air ini gak usah diganti dulu ya. Gua pernah menjelaskan juga di video gua sebelumnya kalau air ini jangan diganti saat mereka gendong. Yang pertama itu alasannya supaya mereka tidak merasa terancam dan mereka harus nyaman ya dengan keadaan lingkungan dulu. Kalau kalian ubek-ubek airnya gitu kan, untuk kotoran diambil gitu, ya itu kan bikin dia stres akhirnya berantem, bisa jadi mereka juga makan burayaknya ya. Jadi kasihan ya burayak kalian ya, harus dimakan sama indukan karena mereka merasa terancam dengan kalian yang mengganggu. Yang kedua adalah lampu jangan terlalu terang. Ini gua matiin lampunya ya. Ini ada lampu di atas sini, tapi gua matikan supaya mereka tenang dulu ya dan tidak merasa terancam ya. Dan ketiga jangan terlalu sering dilihat-lihat, cuekin aja gitu ya. Kalian jangan kepo baru pertama kali ngelihat ikan diskus gendong anak gitu kayak bahagia banget, seneng banget, udah jangan dilihat dulu supaya mereka nggak merasa risih atau terancam atau merasa ya seperti kita manusia pun sama ya, kita kalaupun selalu diliatin, diapain gitu, diamatin agak risih ya, apalagi mereka yang sedang menjaga anaknya diliatin terus ya bisa-bisa stres ya. Jadi jangan terlalu sering diliatin ya. Nah, kalau misalnya kalian takut air gak diganti, kayak masalahnya nanti
wah ini bahaya ini kalau nggak diganti nanti keracunan ikannya atau nanti anakannya mati semua karena airnya kotor. Udah, nggak usah terlalu dipikirkan masalah itu. Intinya jangan dulu ganti air lah. Kalian percaya dengan air kalian. Kalau udah netas seperti ini, artinya pH dan TDS-nya aman ya. Karena ikan diskus itu nggak sembarangan bisa menetaskan air, menetaskan telur ya. Dia butuh air yang bagus untuk bisa menetaskan telurnya. Kalau udah bisa menetas dan bisa digendong itu udah bagus artinya airnya ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Biarkan aja mereka menjaga telurnya dan biarkan bureknya agak besaran dulu ya, mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu baru disipon dikit-dikit. Dan kasih makannya pun jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kalian sehari 3 kali ya sehari sekali lah atau 2 kali. Kalau bisa sekali aja sih, kalau gua seringnya sekali aja supaya kotoran di akuarium nggak terlalu banyak ya. Jadi biar kotoran juga nggak terlalu banyak dan endapan dari sisa makanan juga pun nggak terlalu banyak agar airnya juga terjamin kualitasnya. Meskipun yang tadi sudah gua bilang kalau air bakunya udah bisa menetaskan telur itu berarti udah aman tuh sebenarnya. Ini sorry ya gengs, ini ada berisik nih. Oke, ya dia lewat dulu ya. Nah jadi kita observasi dulu ya. Ini gua pun baru lihat ikan gua berantem gini. Biasanya gue nggak langsung angkat ya, karena gue harus tahu dulu nih kenapa penyebab berantemnya dulu nih. Semoga bukan apa-apa ya, semoga cuman main-main atau iseng-iseng aja. Besok bisa digendong sama-sama bayinya ya atau bureknya ya. Jadi nanti kita akan lanjut di part yang kedua. Jadi ini partnya ada 2 ya, part 1 dan part 2. Kita akan melihat bagaimana perkembangan diskus gue ya, dari gendong sampai nanti kita lihat apakah mereka bisa menggendong sama-sama. Dan yang kita kerjakan sekarang kalau sudah seperti ini kondisinya, udah diam aja, amatin aja. Dan ini gua ada kesalahan yang harusnya gua nggak lakukan, yaitu tidak mengangkat yang ini nih. Ini adalah bagian yang berwarna gelap atau hitam yang biasanya disukai oleh burayak diskus. Harusnya sebelum mereka menggendong, ketika mereka sedang berusaha menetaskan telur, itu gua angkat ini ya. Tapi gue terus terang gue nggak tahu kalau mereka ini akan bertelur dan gendong, karena gue beberapa minggu ini nggak ke farm ya. Ini gue kaget tiba-tiba udah gendong aja ya, karena farm gue dijaga oleh keluarga gue atau saudara gue ya. Jadi ini nggak gue angkat. Nah nanti ini harusnya diangkat dulu biar yang ini kadang-kadang nggak mau nempel ya, nih yang terbang-terbang di atas ini ya. Nah itu harusnya mereka nempel di sini nih. Kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan makanan dan akan mati. Karena ikan ini ya, diskus ini yang burayak, sementara dia makan lendir dari tubuh indukan. Nah ini harusnya diangkat supaya mereka tidak menempel di benda-benda yang gelap, karena burayak itu senang menempel di benda-benda yang gelap. Jadi biarkan, harusnya pakai selang aerator aja atau pakai batu gitu ya, dicemplungin aja udah, nggak usah dikasih ini ya, sifon gini ya. Dan gue lupa, semoga aja bisa ya gendongnya banyak ya. Kemarin sih pernah dia gendong sekali, itu banyak ya, meskipun gua nggak angkat ini. Itu udah jago tuh berarti indukannya. Mereka bisa memancing anaknya supaya bisa hinggap di badannya, itu agak susah ya. Seperti ini kan, di jantannya kayaknya sedang mencari anaknya yang belum nempel di badannya nih. Jadi dia agak-agak naik ke permukaan gitu nih. Dia mencari, nanti dia akan tangkap lewat mulutnya, kemudian akan disemburkan gitu ke tubuhnya. Jadi kalau ikan diskus lagi makan burayak itu belum tentu dia memakannya, itu mungkin dia sedang menjaga supaya nggak kemana-mana gitu ya, supaya nggak liar gitu ya. Ibaratnya ya supaya mau lah ya makan di badannya ya, di lendirnya. Nah dia belum kesini, nanti dia akan kesini nih, akan jaga yang di bagian yang terbang-terbang ini nih. Dan gue nggak tahu yang dalam sini ada nggak nih yang masih nempel-nempel di sini. Kayaknya sih harusnya ada ya, karena mereka masih mencari benda-benda yang gelap. Dan ikan diskus gua ini base-nya tidak gelap ya, kuning. Jadi kemungkinan besar itu mereka agak susah untuk mencari bayi atau burayaknya ya, untuk nempel di tubuh mereka. Tapi kalau jenis-jenis kayak blue diamond atau jenis-jenis yang motif yang ada patternnya gitu ya, itu biasanya bisa menggelapkan badannya sehingga burayaknya tuh lebih gampang untuk ditempel di tubuhnya, karena udah tertarik dengan tubuh indukannya yang gelap ya.
Kalau seperti ini kan mereka terang ya, warnanya kuning gini ya. Dan gua akan update lagi, gua akan coba tinggal ikan diskus gua ini. Mungkin 2-3 hari lagi gua akan kesini untuk lihat bagaimana kondisi bureknya, apakah masih ada atau nempel, atau mereka udah damai ya, tidak berantem lagi, bisa gendong sama-sama. Nih, berantem lagi nih kan, yang jantan nih itu. Dan kadang-kadang mungkin ini juga bisa karena salah satunya agak egois ya, pingin jaga sendiri ya. Nah itu yang perlu di awasin ini, ada apa mereka berantem gini ya. Oke, dan sekedar info nih ya buat teman-teman yang punya farm diskus atau punya usaha diskus, kalian boleh kirim DM ke Emerald Diskus ya, IG-nya ada di deskripsi. Nanti gue akan review tempat kalian yang jualan maupun yang pelihara diskus. Kita akan review sama-sama. Nanti gue akan pantengin kalian, akan gue datengin. Kita akan ngobrol soal diskus. Kita akan ngobrol juga soal tips dan banyak hal ya. Dan gue akan promoin diskus kalian di sosmed gue ya, baik di IG maupun di YouTube ya. Jadi nggak apa-apa, kalian kirim aja DM ke gua ya, Emerald Diskus, dan itu semua gratis ya. Jadi jangan nggak ada pungutan biaya tuh, nggak ada. Oke gengs, sepertinya sekian aja video gua mengenai bagaimana cara kita untuk ini ya, mengurus ikan diskus yang sudah menetas dan kita lihat indukannya berantem gini. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi udah gue jelaskan ya step-stepnya. Pokoknya kalian gak usah terlalu panik, gak usah terlalu gimana-gimana, santai aja dari ikan diskus. Karena kalau terlalu panik, terlalu sering diliatin, terlalu sering dikepoin, nanti dia akan stres ya. Jadi santai aja, gitu ya. Percaya aja ikan diskus kalian bisa menjaga dan bisa aman ya untuk menggendong bayi mereka ya. Oke, demikian video gue kali ini. Kita akan berjumpa di video gue selanjutnya, dan gue pamit dan salam diskus. Dadah.